tapi harus ada uang dulu. Ya. Nah ini apa cara mengukur yang terbaik itu adalah merefleksi kepada alam, karena ternyata sesuai dengan ayat Allah sendiri di dalam Al-Quran bahwa tidak ada kesia-siaan dalam ciptaan Allah. Ya, jadi kalau kita mau lihat di alam, kita tidak akan menemukan residu atau sampah yang terkait dengan fitrah Allah, dengan fitrah ciptaannya. Ya, tidak ada makhluk di bumi yang diciptakan oleh Allah ini yang sia-sia. Ya, semua pasti bermanfaat, kecuali manusia. Manusia dalam rangka menciptakan dunia, kalau dia memakai ketentuan-ketentuan Allah yang ada di alam, tidak akan ada residu, tidak akan ada sisa. Ya. Jadi pada prinsipnya residu ya itu terjadi karena kita berlebih. Kalau kita tidak berlebih, tidak akan ada residu dalam kehidupan kita. Jadi sisa itu adalah sesuatu yang sia-sia, ya. Yang mana itu menjadi tanda dari boleh dibilang kegagalan daripada sebuah mekanisme. Karena di alam nggak ada di alam. Jadi kalau kita memakai sebuah sistem yang berbasiskan amal, karena semua makhluk di bumi ini diciptakan dalam rangka menjadi bagian dari amal oleh Allah. Kamu bermanfaat, kamu nggak bermanfaat, kamu bukan makhlukku. Jadi semua makhluk itu pasti akan terurai dalam kemanfaatan. Kecuali kalau makhluk itu berlebih. Dan berlebih itu hanya diwakili oleh dua makhluk, yaitu jin dan setan dan manusia yang mempunyai kehendak bebas. Dan karena jin itu atau setan itu tidak bisa berwujud secara fisik di bumi ini, ya, dia membisiki kita sebagai manusia untuk berlebih. Dan pada saat kita berlebih, timbul sesuatu yang tidak sesuai dengan sunatullah, dengan ketentuan Allah, yaitu adanya sampah. Ya. Jadi sampah itu sebetulnya pada hakikatnya adalah wujud iblis di bumi. Iblis tidak bisa berwujud. Jadi untuk bisa menjadikan dia berwujud, untuk mengklaim teritori, ya, mengklaim sebuah teritori, dia klaim teritori dengan mekanisme berlebih, ya, yang mana pada saat kita berlebih ada sesuatu tanda yang sebetulnya tidak ada di alam, yaitu kesia-siaan. Wujudnya adalah sampah. Ya. Nah ini kita lakukan bukan hanya di luar tubuh kita, jadi sampah itu kita tebarkan, itu bukan hanya di bumi, di laut, di udara, tetapi juga di dalam tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita itu sendiri kita masukkan sesuatu yang bukan hak tubuh kita dalam bentuk makanan-makanan yang mengandung unsur-unsur sintetik yang tidak bisa terurai, ya, yang nanti pada hakikatnya tertumpuk di dalam tubuh kita menjadi hijab, menjadi tabir. Yang disebut tabir itu, hijab itu dalam bahasa ilmiahnya disebut polutan. Polutan itu adalah sesuatu yang menjadi tabir di antara kita dengan fitrah Allah. Jadi kita jangan anggap enteng itu plastik-plastik yang bertebaran di lingkungan kita. Jangan kita anggap enteng itu kimia-kimia yang tidak terurai yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu semua akan menjadi tabir fisik kita. Ya. Fisik kita semakin hari semakin kehilangan hak untuk menjadi sehat. Ya. Kita juga secara psikologis, kita semakin hari semakin banyak sekali mempunyai masalah-masalah penyakit-penyakit yang terkait bukan hanya penyakit fisik. Ya, dan Rasulullah SAW itu tepat sekali mengatakan bahwa sumber semua penyakit adalah makanan. Dan insya Allah maksud beliau itu bukan hanya sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya penyakit tubuh, tetapi juga penyakit hati. Rasa dengki, rasa iri, rasa culas, rasa orang yang tidak punya empati, orang yang ya, itu semua karena makanan, karena perut kita. Dan ini yang sekarang yang kita sedang terjadi adalah kita yang menjadi orang atau menjadi aktif melakukannya sendiri. Kita yang menjadi bagian dari sistem yang meracuni tubuh kita sendiri. Kita menjadi bagian dari sistem yang membuat tabir antara kita dengan Allah dengan membuat begitu banyak sampah. Ya. Dan jangan lupa, sampah sekarang udah nggak bisa terlihat oleh
oleh mata. Jadi kalau dulu sampah itu masih sesuatu yang bisa diukur karena terlihat, kalau sampah sekarang itu kita tahu bahwa sesuatu itu bisa saja tidak terlihat tetapi tetap sia-sia karena wujudnya itu nanopartikel. Dan kalau sudah nanopartikel dia masuk ke dalam tubuh kita, kita sudah tidak tahu lagi. Dan ini semua terjadi karena mekanisme industri. Kenapa? Karena industri itu pengen cari untung uang. Dan dalam rangka mencari untung uang, mereka melakukan pendekatan berlebih. Ya, mengambil sesuatu dari alam lebih daripada yang menjadi hak kita sebagai manusia. Nah, kita berada di tengah-tengah kemelut tersebut. Ya. Bagi saya, Islam mengajarkan saya untuk pertama melihat ini sebagai sebuah realita. Ya, sebab kalau ini kita bisa lihat sebagai realita, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Dan saya sendiri melihat bahwa jalan keluar itu dalam kehidupan saya itu selalu ada. Ya, jadi ini yang menjadi mungkin tema selanjutnya, bagaimana kita menyikapi keterpurukan atau kondisi kita yang begitu buruk. Bagaimana cara kita menyikapi, terutama pada saudara-saudara kita yang berada di kota. Karena kota ini memang dibuat sebagai sebuah tempat di mana orang itu akan semakin lemah karena semakin bergantung dengan industri. Ya, jadi kita sendiri tidak ada pilihan lain, paling tidak untuk kalian sebagai anak-anak muda, untuk kembali ke alam, hijrah, kembali ke gunung, pergi ke tempat-tempat. Tetapi Masya Allah, kalau pendekatannya ilmu-ilmu yang kalian pakai adalah ilmu-ilmu yang kalian pelajari di sekolah, yang berbasiskan pindah ke desa dalam rangka untuk mengeksploitasi bumi, mengeksploitasi tanah, mengeksploitasi masyarakat untuk cari uang, ya kalian tetap bukan menjadi solusi pada diri kalian sendiri dan tidak menjadi solusi bagi umat secara umum dan umat manusia secara menyeluruh. Bagaimana menjadi orang untuk kembali ke desa dengan bekal sesuatu yang berbeda, bekal untuk mereestablish hubungan kalian dengan alam. Dan itu bukan sesuatu yang sulit sekali, tidak. Lebih gampang daripada yang kalian pelajari di sekolah. Tetapi tidak ada supporting system, tidak ada comfort zone yang bisa membuat kalian senang. Nggak akan ada lagi tuh Indomaret. Nggak akan ada lagi tuh Unilever dengan segala produk-produk murahnya. Nggak akan ada lagi tuh Indofood. Nggak akan ada lagi tuh Danone atau ABC atau Garuda yang bisa seakan-akan memudahkan kehidupan kalian pada saat yang sama mencuri hak-hak kalian untuk menjadi manusia yang kuat dan manusia yang mulia. Dan ini yang mau nggak mau itu harus dilakukan. Ya, ini harus ada keberanian. Dan kapan lagi kalau di umur-umur kalian ini momennya lepas dan kalian pada umur 30-an tahun mulai kena penyakit-penyakit kronis ya. Sekarang penyakit kronis itu jangankan umur 40 tahun, umur 20 tahun, umur 10-an tahun anak-anak itu udah kena diabetes. Siapa yang ngerjain itu? Ya industri, karena mereka memberikan input yang buruk gitu. Nah, kalian sendiri mau tetap hidup dengan input yang seperti itu, ya silahkan, itu pilihan, nggak ada masalah. Cuman kalau kalian ngomong tentang Islam, inilah Islam bagi saya gitu. Islam adalah perjuangan. Dan ini harus berani ditempuh, bukan dengan marah, bukan dengan menghukum orang tua kita, bukan dengan menghukum pemerintah. Saya yakin pemerintah pada esensinya, tokoh-tokoh pemerintah setuju dengan apa yang saya katakan. Karena ini sebetulnya adalah sesuatu yang real gitu loh, yang kita bisa lakukan. Dan kalau kita bisa lakukan, insya Allah Indonesia itu akan menjadi tempat yang amat spesial. Saya selalu mengatakan bahwa Indonesia itu berpotensi untuk menjadi produsen barang-barang yang di barat. Di barat ini ada sebuah kriteria untuk toyib. Jadi toyib itu mempunyai kriteria loh di barat. Kita sendiri produk-produk yang toyib. Orang barat sudah mempunyai kriterianya. Kita orang Muslim tidak bisa memaknai kriteria itu. Coba aneh nggak? Jadi barang-barang yang toyib dalam kriteria mereka itu disebut adalah barang-barang yang environmentally sound dan socially just. Environmentally sound itu artinya tidak zalim kepada alam,
Masya Allah. Itu Islam loh. Dan yang kedua adalah berkeadilan secara sosial. Yang paling dasar dari Islam. Jadi kita memproduksi sesuatu yang tidak menzolimi alam dan juga berkeadilan pada sesama manusia. Itu yang bisa kita lakukan, kita menjadi supplier yang akan dicari orang dari manapun. Akan dicari orang dari mana. Dan saya berani bersaksi tentang itu. Bahwa saya dengan kasus Bumi Langit ini anti promosi sama sekali. Karena bagi saya media is part of the problem. Media itu adalah sesuatu mekanisme yang dipakai oleh industri untuk berbohong, untuk menjual sesuatu yang tidak benar. Gitu. Jadi istilahnya ngapain saya pakai mekanisme itu? Saya lebih percaya kepada Allah kok. Kalau saya melakukan kebaikan, nanti kebaikan itu sesuatu yang wangi kan akan tercium. Sesuatu yang punya nur akan dicari, akan dilihat. Allah akan menuntun kita kepada orang-orang yang membawa rahmat, membawa nur, yang membawa keberkahan. Itu sudah menjadi ketentuan Allah. Dan kita harus yakin terhadap hal tersebut. Dan saya berharap kalian ini menjadi anak-anak muda yang kembali ke alam. Ya. Dan ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat akhir zaman. Dan saya percaya kalau sekarang ada orang yang masih menyaksikan akhir zaman itu semakin dekat. Saya nggak tahu dia titik pijaknya di mana. Tetapi saya bilang makin dekat itu ya tetap kita nggak tahu berapa lama. Tetapi tanda-tandanya itu semakin jelas bahwa fitnah itu sudah begitu mengikat, merajalela, sehingga anak-anak muda seperti kalian itu udah memang harus hijrah. Nah, ilmu hijrah, di sini saya terakhir ya, ilmu hijrah itu salah satu diwakili oleh permakultur. Nah, sebenarnya kenapa saya bilang permakultur itu menarik? Karena permakultur itu yang artinya itu dua kata ya, perma sama kultur. Permanya itu adalah sesuatu yang berketetapan, permanen, ya, sesuatu yang berketetapan, seperti sunatullah berketetapan, dan kultur itu adalah kehidupan. Jadi sesuatu yang berketetapan terkait dengan kehidupan, yaitu sunatullah tadi. Jadi, nah disinilah sebetulnya permakultur mengajarkan kita kembali untuk bagaimana caranya ya untuk menjadi khalifah fil ard. Kalian semua pasti mengatakan, apalagi sebagai muslim, saya khalifah. Lalu terus bentuk kekhalifahan kamu tuh bagaimana? Kalau kamu sebagai khalifah udah nggak dicintai sama bumi dan isinya, bagaimana kamu bisa mengaku khalifah? Bagaimana kamu bisa mengaku kamu dicintai oleh mereka yang ada di langit? Gitu. Pada saat kita menebar hijab, menebar polutan di semua bagian di bumi ini termasuk di dalam tubuh kita, bagaimana kita bisa mengharapkan rahmat Allah? Ya, ini istilahnya kalau misalnya kita ngomong, dari situlah permakultur masuk sebagai sebuah solusi. Permakultur itu nggak ada ilmu yang baru. Ilmu yang baru itu mungkin 10%. Yang ada dalam permakultur adalah ilmu tua, ya, ilmu kearifan masa lalu yang dipaket kembali dan dikontekstualkan dengan zaman kita. Yang berbedanya dengan permakultur, dengan ilmu yang kalian pelajari di universitas, dalam permakultur kita mencoba melihat hidup secara kafah, secara menyeluruh, bukan secara parsial. Ya. Karena kenapa? Karena yang menjadi titik pijak dalam belajar, dalam mencari ilmu adalah akhlak dan adab. Kalau di Barat dibilang etika. Ya. Jadi kalau kita berpijak pada akhlak atau etika atau adab sebagai titik awal kita mencari ilmu, kita mau tidak mau harus melihat keterkaitan dari seluruh aspek kehidupan, dari semua keilmuan. Berbeda kan seperti kalau di universitas. Kalau di universitas, kamu belajar ilmu secara parsial. Kamu hanya mempelajari satu ilmu, ya, dan tidak mengetahui keterkaitannya dengan yang lain. Dan di situ yang sebetulnya menjadikan kita hidupnya fragmented. Kita tidak bisa melihat keterkaitan antara kehidupan ini
kita kehilangan kemampuan untuk memandang sesuatu dari atas. Dan lupa ada hadis qudsi ya, Rasulullah SAW mengatakan Allah mencintai ketinggian. Jadi kita sebenarnya ketinggian itu mempunyai makna karena kita bisa melihat hidup secara menyeluruh, tidak secara parsial. Bahkan ada terminologi dalam bahasa Inggris, saya nggak ketemukan itu dalam Islam atau dalam bahasa Indonesia, dalam budaya Indonesia, yang mengatakan devil is in the detail. Iblis itu bersembunyinya di dalam detail. Dan ini kita bisa lihat apa yang terjadi dalam kehidupan bangunan masyarakat. Kalau saya bilang budaya, nggak cocok karena tidak berbudaya. Bahwa kita bisa saja menguasai satu ilmu secara amat dalam, amat ahli, tanpa menyadari bahwa ilmu kita ini menghancurkan separuh dari bumi, atau bahkan membunuh tetangga kita, atau anak kita sendiri, kita tidak tahu. Karena penggunaan itu ilmu tersebut digunakan oleh industri untuk kepentingan mencari uang. Ya, jadi ini sesuatu yang harus kita. Jadi permakultur itu pada prinsipnya adalah kembali kita berakhlak baik. Bagaimana kita hubungan kita dengan matahari? Bagaimana kita menangkap kemanfaatan sebanyak mungkin dari matahari dalam kehidupan kita? Pada saat yang sama matahari juga mempunyai potensi-potensi yang kalau berlebih itu merugikan kehidupan kita, sehingga kita belajar strategi-strategi bukan hanya menangkap, tapi strategi-strategi menghindari matahari dengan menaruh rumah di tempat yang benar, menanam pohon pada tempatnya karena ada pohon yang bisa kita pakai sebagai penaung. Bagaimana kita juga bukan hanya matahari, bagaimana kita menangkap manfaat air sebanyak mungkin. Karena angin juga kita juga lakukan begitu. Karena prinsipnya sebuah sistem yang sustainable, yang berkelanjutan, yang barokah, itu tergantung dari kemanfaatan yang bisa kita, rantai-rantai kemanfaatan yang bisa kita desain dalam kehidupan kita. Semakin banyak kemanfaatan yang kita bisa desain, yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita, yang membawa begitu banyak makhluk yang bisa kita ajak bersama, itu adalah peran khalifah, itu semakin barokah. Ya. Pada akhirnya kalau dalam permakultur, saya bisa perlu waktu lebih lama untuk bicara permakultur, tetapi objektivitas dari permakultur itu adalah sebetulnya membuat food forest, hutan pangan. Jadi kalau kita lihat misalnya secara tradisional desa-desa di Jawa yang masih ada sekarang, biarpun banyak tempat sudah mulai jadi perumahan-perumahan yang gundul, perumahan-perumahan manusia yang gundul, tapi desa-desa Jawa kalau kita lewat di udara atau kita lihat dari ketinggian, dari gunung, kita lihat sebagai hutan. Tapi sebetulnya itu adalah hutan pangan. Apa yang nggak ada di dalam lingkungan pekarangan orang-orang tradisional ya, Jawa dan tempat-tempat lain juga. Nah, itu sebetulnya adalah objektivitasnya. Bagaimana kita membuat sebuah tempat di mana sesudah 15 tahun ya, kita bisa keluar rumah tiba-tiba hari ini ada pepaya, ada sirsak, besoknya ada ubi, ada apa, dan semua itu selalu berkelanjutan. Ya, dan pada saat ada surplus, kita ingat pada tetangga kita. Kalau surplusnya lebih, kita bisa bikin nilai tambah, kita bisa bikin itu menjadi produk-produk olahan. Dan itu ilmu-ilmunya bagaimana dalam membuat produk-produk olahan, memastikan kita tidak memakai barang-barang sintetik yang akhirnya menjadi menumpuk, menjadi hijab, menjadi polutan di dalam tubuh kita, yang bukan hanya buruk bagi kesehatan, tapi buruk bagi keimanan kita sebagai manusia. Itu menjadi tanggung jawab. Saya selalu berbicara ilmu permakultur itu sebetulnya menuntun kita. Itu adalah separuh daripada ilmu agama. Ilmu agama yang satu itu terkait dengan bagaimana kita memelihara tradisi keilahian melewati wahyu ya, yang datang dari bukan hanya terakhir dari Rasulullah SAW, tapi sebelumnya dari 124.000 pengantar wahyu yang pernah hadir di bumi ini, yang selalu memberikan pesan-pesan kepada kita. Tapi separuh daripada pesan tersebut itu datang dari alam, dari kehidupan kita, interaksi kita dengan alam.
Bagaimana kita menjaga nilai-nilai sakral tersebut, nilai-nilai keilahian tersebut dalam kehidupan kita. Itu adalah peran khalifah yang sekarang kita tinggalkan. Dan kita rasa lebih nyaman, ya udah nyaman kita bergantung sama Indomaret aja, perlu apa. Dan kalian sebenarnya sebagai anak-anak muda yang tadinya hidup di desa, mempunyai ilmu-ilmu hikmah terkait bagaimana menjaga bumi, menjaga air, menjaga binatang, itu semua kalian tinggalkan dan tiba-tiba sekarang berada di sekolah pertanian yang kalau disurvei pun mungkin separuhnya karena terdesak, karena tidak diterima di fakultas lain yang lebih keren. Dan kalau sudah tamat pun mungkin lebih dari separuh juga tidak jadi petani, tapi kerja di bank atau kerja di mana. Itu kan realitasnya. Jadi saya ngomong tentang esensi sekarang. Kalau kalian betul-betul mencintai Islam, kalian betul-betul mencintai bumi dalam arti kata kalian mau berperan, ini waktunya karena kalian muda. Kalau kalian udah tua, udah nggak bisa apa-apa lagi. Kalau udah kena diabetes dan itu mungkin aja kamu anak 10 tahun aja kalau salah makan dan banyak udah yang diabetik kok. Mohon maaf Ya. Bapak. Udah habis waktunya ya Mas. Jadi Untuk ini penyampaian udah materinya 5 menit lagi Pak. Oke. Nah, jadi saya sendiri memang lebih cenderung untuk memberikan kesempatan ini untuk memberikan shock terapi ya. Bahwa ini mungkin sebagian besar dari kalian tidak memikirkan. Sebagian dari kalian sudah memikirkan, tapi mungkin kayaknya dianggap dipinggir-pinggirkan lah. Saya coba hadir sebagai orang yang lebih tua sedikit dari kalian, yang mempunyai rasa cinta kepada Islam yang luar biasa, dan saya merasa bahwa semua ini, ya kalau ada salah wajar, saya juga cuma manusia, dan saya juga sering juga berkonsultasi dengan tokoh-tokoh agama yang amat saya hormati tentang pemikiran-pemikiran saya, dan rata-rata mereka mengatakan itu pemikiran yang sulit tetapi benar, atau benar tapi sulit. Ya, jadi istilahnya saya percaya kalian masih muda, kalian mempunyai kesempatan, kalian punya kemauan, kalian harus rebut. Hak kalian kembali untuk menjadi satria, menjadi khalifah, harus kalian rebut. Dan coba bayangkan nanti seperti apa, terutama wanita-wanita. Kalian, saya yakin yang ikut acara ini banyak perempuan. Itu salah satu hak yang menjadi satria atau menjadi khalifah yang paling tragis direbut itu yang terjadi pada wanita. Karena wanita itu sebetulnya mempunyai kemampuan dan tugas yang lebih berat atau kodrat yang lebih dalam menjaga fitrah keilahian. Ya. Jadi istilahnya divine structure itu lebih banyak dititipkan pada perempuan daripada pada laki. Biarpun ya saya bilang lebih banyak itu kalau sudah menjadi kodrat, tentu kita harus terima sebagai sebuah sesuatu hal yang disyukuri. Ya, kita nggak bisa lepas daripada kenyataan bahwa nama Allah dititipkannya kepada perempuan, ya, dalam bentuk rahim. Perjuangan sebagai satria, ya, itu diberikan kepada perempuan dalam bentuk melahirkan, ya, dalam bentuk menstruasi yang harus dialami setiap bulan. Untuk menjadi satria itu salah satu alat ukur yang paling penting adalah darah, pengorbanan. Itu alat ukur yang luar biasa. Siapa yang melakukan itu? Kan perempuan, bukan laki-laki. Ya. Dan itu sebetulnya sesuatu yang harus kita syukuri. Ya, kecuali ada perempuan-perempuan yang mungkin menganggap itu beban, ya itu di luar hitungan saya lah. Saya menganggap dia mungkin sebagai non muslim, ya terserah aja gitu. Tapi itu adalah sebuah pemberian yang luar biasa. Tapi sekarang coba bayangin, dengan input kimia yang kalian makan, itu secara ilmiah sudah terbukti akan mempengaruhi janin kalian. Dan secara ilmiah terbukti bahwa itu mempengaruhi keseimbangan testosteron dan estrogen yang akan terbentuk pada saat anak kalian berada di dalam janin. Dan juga kecenderungannya nanti kalau sampai itu terjadi bahwa anak-anak kalian kalau lahir sebagai laki-laki lebih cenderung sebagai perempuan, dan kalau sebagai perempuan dia juga bingung karena testosteronnya juga tidak seimbang atau berlebihan, itu siapa yang akan bertanggung jawab coba? Belum lagi penyakit-penyakit lain,
Yang sekarang lahir itu karena yang sekarang itu terjangkit sudah pada saat kalian mengandung anak-anak kalian di janin. Siapa yang mau disalahkan? Bukan tanggung jawab itu pada kalian dulu sebagai orang tua mereka. Nah, ini jangan terjadi penyesalan. Jadi istilahnya kembali kepada fitrah itu memang sesuatu yang sudah tidak bisa, tidak harus dijadikan sebuah modus keislaman kalian untuk kembali, dan itu nggak ada lain jalannya kecuali dengan tirakat, dengan mengurangi kenikmatan-kenikmatan. Ya, untuk menutup ya mungkin ini udah cukup, kita nanti sambung kalau memang ada yang mau bertanya. Sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan ucapan yang mungkin saya ucapkan. Semua ini kalaupun saya bersemangat itu lebih dalam rangka karena saya menganggap saya berbicara kepada audiens muda dari umat yang saya cintai ini. Semoga sedikit dari apa yang saya bisa sampaikan bisa membawa manfaat. Saya rasa cukup sekian dulu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.